Balik lagi bersama dengan Timothy Atanasios, masih di Double Dose, masih membangun spiritualitas sehari-hari di tengah dunia yang bergerak terlalu sibuk ini. (19 Juni) dan saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal yang saya beri judul Iman Antar Generasi. Dan firman Tuhan saya ambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saya menghargai perpindahan tongkat estafet kepemimpinan dalam gereja. Saya kagum pada para pemimpin yang memberikan ruang gerak yang cukup besar bagi generasi muda untuk berkarya di dalam pelayanan. Dan saya sangat menghormati pemimpin yang bersedia mundur agar generasi penerusnya bisa maju dengan visi, ide, kreativitas mereka. Bayangkan ketika seorang pemimpin harus merelakan ibadah di gereja berevolusi sesuai dengan aspirasi generasi penerusnya. Bayangkan bagaimana gereja yang dulunya sederhana dan mungkin, sangat mungkin tidak tertata dengan baik, sekarang sudah berubah mengikuti perkembangan zaman di mana lebih canggih, lebih tekno, dan lebih teratur. Para pemimpin ini perlu legowo untuk tidak merintangi, bahkan lebih baik lagi ketika mereka ikut di dalam dinamika perubahan tersebut. Yakinlah ketika pemimpin ikut serta di dalam perubahan, maka tidak akan ada konflik yang berujung kepada pemberontakan. Yang ada malah kasih yang mendampingi pertumbuhan. Sekali lagi, yang ada malah kasih yang mendampingi pertumbuhan. Demikianlah hal itu yang ditemukan oleh Paulus di dalam iman Timotius, anak rohaninya. Iman yang sama yang ditemukan oleh Paulus di dalam hidup neneknya dan ibunya. Pengalaman dan hubungan dengan Tuhan yang telah teruji oleh waktu menghasilkan kesalehan yang menjadi teladan bagi generasi. Saya tidak percaya bahwa jika ada pengalaman dan hubungan dengan Tuhan yang diakui katanya saya udah lama loh mengalami Tuhan dan punya hubungan dengan Tuhan, namun ternyata tidak teruji dengan waktu, atau tidak menghasilkan kehidupan yang saleh, atau ternyata tidak menjadi teladan bagi generasi seterusnya. Ada begitu banyak pemimpin yang berlindung di balik pengalaman untuk tidak berubah. Namun saya sangat menghargai ketika seorang pemimpin dan pengalamannya dan hubungannya dengan Tuhan justru menghasilkan kesalehan yang menjadi teladan bagi generasi selanjutnya. Biarlah generasi sebelumnya menjadi pendamping untuk generasi yang akan datang. Biarlah kehidupan mereka bisa dibaca selayaknya kitab yang terbuka untuk dibaca oleh semua orang. Bandingkan di 2 Korintus 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Demikianlah iman ditularkan dari satu generasi pada generasi selanjutnya. Hal itu tidak terjadi secara mujizat. Hal itu terjadi karena pendampingan. Mari para pemimpin kita dampingi, para pemimpin yang lebih muda, para pemimpin yang lebih muda mintalah pendampingan dari senior-senior, maka kehidupan kita akan jadi lebih baik. I pray for you guys. Amal mulio dalam Gusti. Tuhan Yesus memberkati.